Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, serta anak-anak sekalian yang senantiasa dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan damai sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali dalam program Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi dari GKJ Condong Catur untuk edisi hari ini, Rabu, tanggal 1 Juni tahun 2022. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih. Pagi ini kami datang sujud kehadirat-Mu ya Tuhan, untuk mengucap syukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam istirahat kami semalam. Sehingga kami dapat bangun pada pagi hari ini, menikmati hari baru pemberian Tuhan ini dengan kesehatan dan kesegaran yang baru. Tuhan, pagi ini kami hendak mengawali aktivitas kami dengan membaca dan merenungkan sebagian dari sabda Tuhan. Untuk itu, mampukan kami untuk mendengar dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman ini. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami, doa ini kami naikkan. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Matius 6 ayat 5 sampai dengan 13. Namun kita akan memusatkan perhatian kita pada Matius 6 ayatnya yang ke-11 sampai dengan 13, dan adik Keisa, jemaat anak dari GKJ Condong Catur, akan membacakannya untuk kita semua. Silakan Dek Keisa. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Matius 6 ayat 11 sampai 13 yang demikian. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Dek Keisa. Tuhan memberkati Dek Keisa dalam studi sehingga keberhasilan nanti akan tercapai. Tema besar renungan Satu Hati kita pada bulan Juni ini adalah Berkati kami ya Tuhan. Tema besar ini tentu ada kaitannya dengan peristiwa yang terjadi seputar bulan Mei sampai dengan awal Juni ini, yaitu tentang masa Pentakosta. Di sana ada kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan pada hari Pentakosta atau turunnya Roh Kudus nanti pada tanggal 5 Juni. Renungan pada bulan ini akan mengajak kita untuk senantiasa memohon berkat Tuhan, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga mohon berkat buat sesama kita. Di samping itu juga agar kita selalu peka atas berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sedangkan untuk bacaan hari ini, judul renungan kita adalah Berikanlah kepada kami. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apabila kita membaca secara utuh dari perikop ini, yaitu dari Matius 6 ayat 5 sampai dengan 13, adalah tentang hal berdoa. Khususnya tentang doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Sering dikatakan bahwa berdoa adalah merupakan hubungan atau komunikasi antara manusia dengan Tuhan. Untuk itu, doa kepada Tuhan janganlah selalu diisi dengan ungkapan permintaan saja, tetapi juga berisi ungkapan syukur dan pujian kepada Tuhan. Namun,
ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan di dalam doa juga bukan merupakan hal yang salah. Karena Tuhan juga mengajarkan di dalam Matius 7 ayat 7 sampai dengan 8 ayatnya demikian, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Di dalam doa Bapa kami, para murid diajar untuk meminta sesuatu kepada Bapa di surga. Setelah perhatian mereka diarahkan kepada Allah, mereka diajarkan untuk meminta rezeki kepada Allah. Yaitu, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kemudian mohon pengampunan serta minta agar tidak dibawa ke dalam pencobaan dan dilepaskan daripada yang jahat. Dengan meminta kepada Allah, di sini tersirat bahwa kita mengakui kita adalah orang-orang yang rapuh dan lemah, terbatas serta tidak mampu. Tanpa ada pertolongan dari Tuhan, kita memang tidak akan mendapatkan apa yang kita perlukan. Dalam kehidupan kita, permasalahan yang kita hadapi sangatlah sulit dan kompleks. Dan tidak semua hal dapat kita atasi dengan kekuatan kita sendiri. Oleh karena itu, kita patut bersyukur karena memiliki Allah yang maha murah dan maha baik, yang kepadanya kita bisa minta pertolongan. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk khawatir tentang apa yang kita butuhkan, karena kita dapat memohonnya kepada Allah. Dialah sumber berkat dan pertolongan bagi kita. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk senantiasa bersandar padanya. Amin. Mari kita kembali bersama berdoa. Tuhan, kembali kami menghadap kehadirat-Mu. Terima kasih atas firman yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk memahami dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni kami ya Allah, ketika kami sering mengandalkan kekuatan kami dan meninggalkan Engkau. Firman-Mu hari ini membukakan mata kami, bahwa kami adalah manusia yang rapuh. Tanpa campur tangan Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Untuk itu, ajarkan juga kepada kami ya Tuhan, agar hidup kami dapat senantiasa bersandar kepada Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Selamat menjalankan aktivitas hari ini. Tuhan memberkati kita semua.